Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada para alim ulama, para hujjah, para masyayikh, para tuan guru, para kiai, para asatidz wal asatidzah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengiringi dari rasa hormat dan takdim saya. Mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat, panjang umur, amin. Bermanfaat ilmunya bagi kita semua, amin ya rabbal. Wabil khusus segenap pengurus dari mulai ketua Al-Qahar dan jajarannya, mudah-mudahan Allah memberikan sehat walafiat, panjang umur, dan senantiasa istiqomah membawa jamaah Masjid Al-Qahar untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, amin ya rabbal. Kita doakan pula wabil khusus spesial untuk donatur kita hingga berdirinya Masjid Al-Qahar yang mulia ini, yakni Bapak Haji Roket. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat walafiat, amin, diberikan banyak umur, keluarganya diberkahi, keluarganya dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Qahar rahimahullah, segala puji serta syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan harapan kita, ibadah kita ini mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, kita malam ini telah melaksanakan tarawih yang ke-18, di mana dikatakan dalam kitab Durratun Nasihin bahwa siapa orang yang qiyamul lail melaksanakan sholat tarawih malam ke-18, maka para malaikat mendoakan bahwa orang tuanya, Allah dan seterusnya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Qahar rahimakumullah, salawat dan salam kita curahkan selalu kepada junjungan kita, paduka alam, uswah bagi kita, pemimpin kita, penolong kita di yaumil akhir, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya senantiasa istiqomah mendawakan sunnah-sunnahnya di akhirat kelak. Harapan kita semua mendapatkan syafaatul uzma baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Al-Qahar rahimakumullah, Al-Fakir hanya menitipkan pesan dan saling mengingatkan kepada kita semua, wabil khusus Al-Fakir dan jamaah sekalian. Kata baginda dikatakan dalam sabdanya, kamang sholat ini laisa lahu min syiyami ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, orang yang bersaum Ramadan tidak mendapatkan apa-apa dalam puasanya itu, hanya mendapatkan lapar dan haus. Betul? Betul. Kenapa?
sekecilnya maupun yang sebesar. Puasa apa puasa jamaah sekalian, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala pahalanya, bonusnya, ya, ganjarannya itu nol besar di hadapan Allah. Kenapa demikian? Mari sama-sama kita renungkan, kita hindari hal-hal yang kecil yang dapat membatalkan pahala puasa. Di antaranya banyak sekali, termasuk fitnah, termasuk ghibah, termasuk segala macam yang berbau dengan sesama, yang menyakiti hati sesama. Cuma na'udzubillah min dzalik. Hindari. Bagaimana cara menghindarinya? Tanamkan di hati kita, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Insya dengan ingat Allah, hati menjadi tenang. Kenapa demikian? Pasti manusia hidup itu ada tujuannya, betul Pak? Orang kerja ada tujuannya. Kita hidup nih, keras peringat banting tulang, pasti ada tujuannya. Apa yang dikatakan dalam surat Al-Mulk, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Yang Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk mengizinkan kalian. Di antara siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya di dunia? Wa huwal azizul ghafur. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Insya Allah. Dan puasa kita juga mempunyai tujuan, betul Pak? Mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Bukan tujuan THR, bukan tujuan segala macamnya, sembako segala macam, bukan. Tujuan kita adalah apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa saum Ramadan, puasa karena iman dan mendapat dan ihtisab, mengharap ridho dari Allah, maka lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah. Betul Pak? Tujuannya adalah karena iman dan mengharapkan ridho Allah. Mudah-mudahan jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Qahar merupakan orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan sehat walafiat hingga akhir Ramadan. Amin. Mudah-mudahan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terus berjuang. Ini adalah jihad yang paling besar. Betul Pak ya? Jihad bukan perang Badar, bukan perang Khandaq kata baginda Rasul. Perang yang besar adalah jihad nafsi, memerangi hawa nafsu. Insya Allah. Ya, berhati-hati Pak, supaya pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kosong, nol. Jaga, terutama yang keempat, jamaah sekalian. Al-jannatu, ya, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga merindukan keempat orang ini. Surganya yang merindukan, yang memasukkan surganya merindukan, sangat cinta pada empat orang ini. Yang pertama, talil Quran, adalah orang yang hobi mengamalkan, membaca, ya, memahami Al-Quran dan hobi mengamalkan Al-Quran. Ini yang dirindukan oleh surga. Surga memanggil-manggil Bapak sekalian. Yang kedua, surga merindukan yang kedua, wa hafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisan dari perbuatan yang maksiat yang dapat membatalkan saum kita Ramadan. Jaga ya Pak ya. Siap berjuang. Lebih baik diam. Kalau misalnya kita mau berbuat kesalahan, ucapan kita, lisan kita, maka dengan cara istighfar kepada Allah. Yang ketiga, surga merindukan wa mut'imil ji'an, orang yang senantiasa memberikan makan ketika ada orang lapar. Mudah-mudahan ini subhanallah ya, Bapak Haji Robert senantiasa subhanallah setiap hari buka puasa Ramadan, kemudian sahur Ramadan, senantiasa ngasih kita semua. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala terus mengalir sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, yang terakhir, surga merindukan kepada yang sedang kita jalani saat ini. Ya. Shaimin fi syahril Ramadan.
orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu surga merindukan 4 orang ini. Maka dari itu jemaah sekalian, mari sama-sama kita menjaga al-fakir, dan jemaah sekalian kita sama-sama menjaga Ramadan kita. Jangan sampai kita di hadapan Allah batal pahala kita. Subhanallah min dzalik. Mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi jamaah Masjid Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bil hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi